sukanya flexing rumah. Tuh. Berarti nggak mau ngomong dah siapa. Skincare Asumi, nggak pernah denger Dokter Mas skincare Asumi. Asli Jawa, Surabayanya mana? Surabayanya Dokter tuh kuliah di Surabaya, itu di Wonokromo guys. Gitu. 9.40 di Dubai itu jam 9.40 guys. Gitu. Ini pada yang baru-baru kayak tadi masuk ya. Jadi udah pada follow belum akun second accountnya Doktif, Dokter Detektif Hero? Karena sekarang akunnya Doktif ini lagi diincar guys. Karena kan 3,1 ya follower, jadi diincar oleh geng sirkus untuk segera dibunuh, dimatikan gitu. Jadi segera dimatikan. Jadi gimana caranya mereka melaporkan akunnya Doktif untuk bisa diambil. Gitu. Jadi kalian backup pakai second accountnya Doktif, Dokter Detektif Hero. Itu second accountnya Doktif. Ya, atau instanya Doktif gitu. SPF-nya kalau diujiin fiturnya 45 guys. SPF-nya Doktif ini nggak jualan guys, Doktif nggak jualan, malas lagi ngomongin masalah produk. Kita ngobrol-ngobrol aja yuk. Kalau Doktif bakalan jualan besok aja. Doktif jualan besok di sore insya Allah. Di jam 3, jam 4, jam 2, pokoknya di jam segituan. Ya. Atau mungkin ya agak-agak jam 12 gitu ya. Mungkin jam kalian di jam 12, berarti di jamnya Doktif jam 8 mungkin ya. Kayaknya belum pulang guys, Doktif jam 8, masih mainan di laut. Tanggapan Doktif tentang Nepos, langsung geraknya begini. Kalau Doktif ditanya soal Nepos langsung geraknya begini. Perlukah Doktif tanggepin guys soal Nepos? Doktif tidak perlu menanggapi soal Nepos karena Doktif dikatain sebagai dokter sinting gitu. Gak apa-apa Doktif dikatain sebagai dokter sinting, tapi Doktif lulusan dokter. Doktif punya klinik ya. Berbeda dengan kamu lulusan apa, ya kan? Gak apa-apa. Kalau dikatakan dokter sinting, gak mungkin seseorang yang sinting bisa sekolah kedokteran. Itu Nepos ya. Love you deh Nepos. Gitu ya guys ya. Nepos itu apa sih dok? Kalau guys ada yang nanya guys, Nepos itu apa guys? Wes tala guys, geng sirkus. Kalian kalau mau bikin emosi Doktif gak mempan ya. Terus si Fitnah Pitra itu ya, siapa si Pitra itu ya, kalau mau nyerang mentalnya Doktif yora mempan pisan. Kalau teknik kita yang tampil duluan, Doktif ikutin tuh gayanya, ditanyain coba cari nih, emoh, gak mau. Tapi kalau Doktif bilang emoh gitu. Kalau si teknik kita bilangnya gak mau, Doktif ikutin tuh, belajar tuh dari dia tuh. Kan dia udah bolak-balik tuh. Kalau si teknik kita udah bolak-balik di sidang, jadi tahu dia caranya. Nah kalau Doktif mah kagak ya. Doktif kan baru ngalamin kayak begitu, kagak ngerti gitu. Jadi Doktif mah ngomong apa aja, cuma meskipun kesel ya. Meskipun kesel ya Doktif gitu saking kesel. Tapi kalau ngerti kayak si teknik kita itu, Doktif bilang emoh gitu ya. Aslinya sih sayang. Dan itu kontroversi produk pemutih gigi Dr. Reza Gladys, Doktif Sentil klaim hasil sekali pakai dan veneer jadi sorotan. Sebuah video promosi produk pemutih gigi dari Dr. Reza Gladys, seorang dokter kecantikan yang dikenal di media sosial, menuai sorotan beberapa pihak. Dalam siaran langsung, live, tersebut, Dr. Reza Gladys mempromosikan serangkaian produk pemutih gigi berikut cara penggunaan dan efek setelah pemakaiannya. Yang menjadi perhatian utama adalah klaim Dr. Reza Gladys mengenai hasil produk pemutih giginya yang dikatakannya dapat terlihat hanya dengan 1 kali pemakaian. Kamu diemin 30 menit, udah 30 menit kamu kumur-kumur, sikat gigi baru kumur-kumur, 1 kali pakai kelihatan hasilnya, ujarnya dalam video tersebut. Klaim inilah yang kemudian dipertanyakan oleh seseorang yang belakangan sangat aktif memberikan edukasi tentang skincare over klaim di medsos atau dikenal dengan nama Doktif. Dalam video reaksinya, Dokter Detektif mengutip pernyataan Dr. Reza Gladys dan kemudian mengajukan pertanyaan kritis. Doktif mau tanya ya, Dr. Reza Gladys, bagaimana produk yang tadi kamu jual itu hanya dengan 1 kali pemakaian langsung ada hasilnya? Itu maksudnya apa ya? Tanyanya dengan nada penuh keraguan. Lebih lanjut, Dokter Detektif menyoroti fakta bahwa gigi Dr. Reza Gladys diduga menggunakan veneer. Itu apa maksudnya? Sedangkan gigi kamu kan veneer. Kalau gigi kamu aja veneer gimana kamu merasakan perubahannya dari produk yang kamu jual? Reza Gladys coba dong jelasin, lanjutnya.
Lebih lanjut, dokter detektif menyoroti fakta bahwa gigi Dr. Reza Gladys diduga menggunakan veneer. Itu apa maksudnya? Sedangkan gigi kamu kan veneer, kalau gigi kamu aja veneer gimana kamu merasakan perubahannya dari produk yang kamu jual? Reza Gladys coba dong jelasin, lanjutnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Dr. Reza Gladys dapat membuktikan atau merasakan efektivitas produk pemutih gigi yang ia jual pada giginya sendiri. Selain klaim hasil instan, Dr. Reza Gladys juga menyinggung mengenai keamanan produk untuk ibu hamil. Ini boleh buat ibu hamil, tapi tidak dianjurkan. Ngerti gak? Karena ada ibu hamil yang alergi. Tapi overall dia aman, jelasnya. Pernyataan ini juga berpotensi menimbulkan kebingungan dan memerlukan klasifikasi lebih lanjut mengenai kandungan dan potensi risiko produk bagi ibu hamil. Sorry to disturb you. Yeah. You're waiting for someone? Yes, my parents will come. Maybe 30 minutes more. Will come from business ambulance also. Usually, ma'am, it's not allowed to say. Yeah. Okay. Thank you. Gitu. Jadi tadi sampai mana tadi guys? Tadi ceritanya. Krimnya Doktif apa namanya? Krimnya Doktif namanya, nggak mau Doktif omongin ya. Petugasnya guys, jadi nanya, kok Doktif kok lama kan di sini? Nunggu siapa gitu? Doktif nunggu orang tuanya Doktif. Oh ya udah gitu. Dipikirnya kan nunggu nyari taksi, kok nyari taksinya kok nggak ada gitu. Di sini udah pada sepi guys, tuh udah pada sepi nggak kayak tadi kan tuh. Jadi orang datang dijemput pakai taksi gitu. Ya jadi gini, Nikita tadi ngomongnya ya. Jadi Nikita itu guys, harusnya sidang tanggal 15 barengan sama Doktif. Ya, hadir secara offline. Offline itu artinya dijemput guys. Jadi Nikita itu dijemput sama pihak kejaksaan dari Malang bersama dengan pengawalan, berangkat ke Polda Metro Jaya. Pada saat datang ke Polda Metro Jaya, udah disetujui nih administrasi semua sudah lengkap, ya kan? Ada yang kurang. Aduh, Tuti nggak mau nyebutin dah dari sini nggak berani Udah, habis gitu pokoknya ada lah, udah. Tapi pertama kali dikatakan, udah beres gitu. Ditungguin lah sampai sore apa gimana, belum ada kabar. Akhirnya Doktif berangkat. Doktif harus berangkat kan? Berangkat dari Surabaya ke Malang. Malam itu juga. Pokoknya nyampe Malang itu Doktif di jam 12 malam. Ya. Istirahat lah, Doktif udah mulai demam tuh. Kan kecapean banget guys, habis dari Mekah kan. Habis gitu sidang tuh. Doktif berharap paginya Nikita bisa pegel juga guys. Nikita bisa dijemput, bisa datang. Gitu, berharapnya begitu. Oke. Ternyata guys, sampai sore kagak ada kabar. Dengernya gini, Nikita boleh dalam kondisi Zoom. Ya Allah, alhamdulillah. Dokter kan berpikir setidaknya bolehlah Zoom sampai malam guys, sampai jam 10:30 tetap nggak ada kabar. Udah akhirnya Dokter meminta Bang Fahmi sebagai lawyernya untuk nggak mau tahu dah, gua nggak mau tahu. Pokoknya usahain ini yang namanya Nikita harus hadir di tanggal 16 karena sisa waktunya hanya di tanggal 16. Setelah itu pihak dari si Sahrul guys, terakhir satu-satunya. Akhirnya Bang Fahmi berusaha juga, Bang Fahmi baru kan saya nggak tahu selama ini, saya nggak dihubungin begini. Pokoknya Dokter nggak mau tahu, tolong Bang Fahmi, gue nggak mau tahu. Bang Fahmi, Dokter minta tolong banget hadirkan, nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya Nikita harus hadir dalam kondisi Zoom. Karena sebenarnya Nikita tuh nggak mau Zoom, Nikita tuh maunya datang langsung ngadepin si Sahrul. Sebenarnya begitu guys. Tapi Dokter bilang udahlah Zoom aja nggak apa-apa, ini di Zoom aja susah banget dapetinnya, tolongin dah dia mau. Akhirnya beliaunya oke, kalau gitu udah pokoknya yang penting bisa jadi saksi. Siangnya tanggal 16 siang dikabarin Dokter, alhamdulillah ya Allah, sampai Gilangnya itu sampai nangis guys. Jadi Dokter juga nangis. Akhirnya setelah sekian lama perjuangan itu Mas Gilang perjuangannya katanya luar biasa. Karena kan Dokter baru kenal ya, jadi nggak ini. Jadi Dokter itu
sampai beliau tuh sambil nangis cerita. Dokter juga akhirnya jadi nangis karena dokter tahu ya tanggal 15 itu kayak apa, tanggal 16 itu kayak apa, dan akhirnya terjadilah Zoom itu. Gitu guys, itu semua berkat doa kalian. Nggak akan mungkin teknik kita bisa hadir di Zoom tanpa doa masyarakat Indonesia. Nggak mungkin. Ya, jadi makanya dokter mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia yang nggak berhenti-hentinya berdoa dan terus memviralkan ini. Gitu guys. Karena dokter kan seperti biasa, dokter nggak punya buzzer, dokter nggak mau mengeluarkan dana untuk membayar begituan, ya. Apalagi teknik kita lagi di dalam, jadi suaranya nggak bisa didengar sama kita semua. Kan beliau kalau ngomong kan sembarangan, gitu loh. Teknik kita tuh kan kalau ngomong sembarangan. Kalian ingat nggak? Yes. Sorry to interrupt you, ma'am. Are you waiting for someone, ma'am? For my mother will come 30 minutes later. Yes, ma'am. From business, yes. I'm really sorry to inform you. Waiting inside the lodges. Okay. You have a booking for the chauffeur? Yes. You have a booking? Yes. Okay. Then I'm booking. Okay. Yes. I'll just keep the luggage aside. Okay, thank you so much. I already booking. Thank you. Gitu guys. Ini kedengeran apa enggak? Gitu. Tadi sampai mana sih ceritanya, ini orang gangguin mulu sih orang. Udah gue bilang gue mah Emirat bisnis gangguin mulu ya. Gitu. Orang gue nungguin taksi. Dipikirnya gue cuma numpang di sini gitu. Relatif mah di sini. Kok lama banget katanya. Ya kan yang lainnya udah pada pulang. Udah pada dijemput taksi. Ya udah cuma nungguin orang tua Doktif lah. Jadi kita pulangnya barengan gitu. Jadi ngomong di mana kan jadi lupa pan ya. Gangguin aja. Gimana guys? Oh iya, kok teknik kita kan kalau ngomong kan dia emang asal aja ngejeplak. Iya kan, dia mah kagak mikir. Kan dia bilang itu di rekaman sama si suaminya si SS. Suaminya si SS juga namanya siapa sih suaminya SS guys? Lupa aku namanya, lupa Doktif namanya. Suaminya SS. Aduh. Iya dia kalau ngomong mah kagak ada remnya. Ya Fitra juga ya. Fitra. Ini lawyernya sama suaminya SS namanya sama pula. Ya kan Kirman, Kirman. Betul. Kirman atau Sukirman, ya kan bener. Paico. Coba lawyernya si Sahro namanya siapa? Ayo. Si suaminya SS namanya siapa? Kok ya podo? Ayo. Iya kan? Iya podo. Kirun, ya bener Kirun. Namanya Walid. Iya guys, Walid itu siapa sih Walid? Lagi heboh banget itu Walid. Frozen Walid. Jasiman. Ya, jadi kembali lagi tadi udah deh. Siapa tuh namanya itu Fitra. Kalau yang lawyernya namanya Fitra, kalau yang ini namanya Fitra. Ya Doktif ingat. Fitra yang memukulin Doktif kan pada saat persekusi. Oke, Doktif ingat. Jadi si Fitra ingat nggak kalian pada saat lagi ngerekaman. Jadi dibilang, "Ini pemerasan ini gimana? Saya nggak terima ini." Saya dibilang memeras. Ingat nggak guys itu rekamannya? Denger nggak kalian rekamannya? Iya kan? Denger nggak guys? Ingat nggak kalian rekamannya itu? Jawab guys. Denger lah, itu kan pada denger kan? Ingat nggak kalian rekamannya begitu? Nah di situ kan udah jelas banget rekamannya itu. Jadi kalau misalnya mau ketemu seorang artis ya udah bayar. Gitu. Kamu mau ketemu mau nyumpel mulut aku bayar kan? Kalau produk kamu berbahaya supaya nyumpel bayar. Nah dari situ aja kan udah jelas. Itu. Nah terus kan pasti penyidiknya juga bingung pasti itu pada saat meriksa. Iya juga ya. Lah lu kalau mau nyumpel mulut gue bayar lah. Nah kalau misalnya teknik kita ngomong begitu, terus penyidiknya ngomong, ini kalau mau dilapor. Penyidiknya ngomong, ini kalau mau dilaporin, nah juga. Gitu guys, ngerti nggak guys jadi? Kan di situ kan dia juga ngomong di situ jelas. Masa kalian kagak paham? Itu kan di situ kan jelas dia ngomong. Cuman sayang itu kalau misalnya pas pada saat kalau dia bisa offline, Dokter mau tanya, teknik kita ngapain DRL transfer 2M gitu buat nyumpal teknik kita ngomongin apa gitu ya kan? Kenapa kok DRL sampai transfer teknik kita 2M? Emang DRL minta apa ke teteh? Nah, ayo gimana DRL? Gimana kalau Dokter tanya ini tuh? Nanti ya tunggu di persidangan kalau naik gitu, kalau nggak naik, kalau nggak P21 ya udah kita ngomongnya di luar. Kenapa gitu kok sampai DRL transfer 2M
gitu. Ada apa? Gitu. Ya kan masih sesuai dengan prosedur guys, sesuai dengan prosedur ya dijalani gitu. Tetap dah kan mereka mengikutin apa namanya birokrasi ya, sesuai dengan jalurnya. Ya kayak nggak tahu aja kita tinggal di negara mana sih guys gitu. Kalau nggak naik berarti bebas. Iya dong, bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa dari kejaksaan dibalikin P19 berapa kali gitu loh. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti aduh serem dah ini dah, abis gitu dah gua kakak ikut-ikutan dah. Udah Dotif mah kakak ikut-ikutan dah. Habis itu kalau sampai teknik kita lepas bebas, aduh Dotif angkat tangan ya DRZ ya. Aduh kakak nggak ikut-ikutan dah Dotif dah. Soalnya orang ini si teknik kita ini kadang-kadang error nih. Dia mah mengerikan nih, kalau nggak bisa dibilangin. Teknik kita mah udah mengerikan serangan baliknya. Dotif nggak ikut-ikutan ya. Dotif kakak ikut-ikutan. Dotif juga baru kenal sama teknik kita loh. Jadi kalau teknik kita nanti awur-awuran menyerang kalian habis-habisan, hands up Dotif. No Dotif kakak ikut-ikutan. Ya gitu. Udah pada tahu kalian. Bang Fahmi udah buat LP, nggak mau komen Dotif nggak mau komen. Udah nggak mau komen Dotif soal itu. Iya kan? Serangan balik, iya serangan balik tuh. Tapi gini guys, iki nggak selesai ceritanya guys. Jadi ini huru hara skincare ini, sebentar guys, jangan sampai salah pencet nih, nanti salah pencet nanti anak kecil keluar loh. Sebentar. Jadi guys, ini huru hara skincare ini dokter tuh pengennya tuh selesai, cepet kelar. Ya, soalnya apa? Nanti dokter yang dibilang ini huru hara skincare nggak selesai, dokter ini cari masalah terus begini. Tolong ya, bukan dokter yang cari masalah. Ya, yang cari masalah ini mereka sendiri. Nggak kelar-kelarnya mereka yang memperpanjang sendiri, bukannya dokter. Yang mempersekusi dokter kan mereka. Ya, kasusnya pun berjalan itu ya mereka. Kalau nggak berjalan ya dokter ngoceh lah. Kalau nggak berjalan, masa dokter suruh diem kalau kasusnya nggak berjalan, ya ngoceh lah. Ya terus apalagi nanti ini kok ada serangan balik, ya tambah panjang lagi episodenya. Kapan huru haranya selesai? Sama dokter juga pengennya selesai guys. Pengen selesai dokter juga. Tapi nek kayak gini kapan bare kira ya pegel pisan gitu. Iya kan? Doktif lagi di Dubai. Iya, dibilang drama. Nanti kan bilang drama. Nanti ada lagi nih drama, sebentar lagi ada lagi nih. Doktif sudah tahu nih triknya. Sebentar lagi ada lagi nih gerakan mereka. Tunggu aja. Ada lagi nanti. Udah Doktif nggak berani ngomong sekarang. Ada lagi, udah ketahuan tapi yang jelas udah kelihatan. Jadi guys gini ya, untuk gerombolan sirkus, geng sirkus, kalian jangan berpikir kalau di geng kalian itu setia sama kalian semua ya. Banyak di sana mata-matanya, banyak banget. Apalagi yang sudah mau tobat. Ya, jadi dokter tuh semuanya udah pada tahu gerakannya apa, kemana, udah pada tahu. Cuma dokter nggak mau ngomong, kasihan orangnya. Nah, makanya podo mbuh rampungnya kapan podo guys. Aku ya pegel pisan, gak barbar iki kisahe. Pengen dokter juga pengen selesai. Jangan dipikir nggak pengen selesai. Siapa emang senang ribut-ribut begini? Nggak senang, tapi kalian aja bolak-balik udah jelas salah. Makanya kita tuh sampai kita tuh ya kalau ketemu itu kemarin kita tuh ngobrol-ngobrol di Mekah sampai bilang udah jelas salah, kenapa kok berisik ya? Mbok ya kalau salah tuh kayak Dr. Angel minta maaf, perbaikin produknya selesai, beliau berjualan lagi sekarang dengan tenang gitu. Nah, itu namanya dokter sudah begini ya. Dokter tuh hidupnya udah enak kok, cari-cari perkara, namanya cari penyakit gitu loh guys. Dokter ini nggak mau cari penyakit itu ceritanya. Ya pengennya itu ya tenang. Ya kalau memang salah ya udah ngakuin. Oke, kalau gitu Teh Bella Sophie ngakuin kok. Body lotion apa kalau nggak salah ya guys ya, yang dokter cek overclaim itu ngakuin dengan beliau iya memang overclaim. Tidak sedikit pun beliau membantah Teh Bella Sophie itu. Dan sekarang apa? Beliau jualan dengan tenang kan? Beliau baik hubungannya sama dokter. Ayo ngomong cuar cair. Awas nanti kalau Teh Bella Sophie ngamuk, rasain ya. Nggak ikut-ikutan ya dokter ya. Kalau Teh Bella Sophie ngamuk, dokter nggak pernah ketemu Teh Bella ya. Nanti hati-hati Teh.
Sebentar lagi ini teh gorengannya teh. Gara-gara dokter bikin kayak begini, sebentar lagi gorengannya teh siap-siap teh Bella Sofi. Ya, atau gara-gara teh Bella Sofi komentar di akunnya dokter nih. Alamat sebentar lagi teh Bella Sofi diserang. Nah, nanti teh Bella Sofi ketemu sama dokter. Gitu. Kon alamat dah. Pucer-pucer receh goreng terus gitu. Oke. Dibuat film boleh ya guys ya. Dibuat film bisa jadi duit itu. Ini mana kita jadiin film guys. Terus nanti hasil keuntungannya kita bagi-bagikan gitu kan ya. Tapi pemainnya nggak mau dokter nggak suka main film. Berarti diajakin Abah Deddy Miswar 13 tahun yang lalu main film nggak mau dokter. Udah kalau gitu nggak usah main film, jadi bintang iklan teh es itu zaman dulu. Yang botol teh es itu sostit itu. Nggak mau dia bilang. Ngapain? Dokter masuk jadi bintang iklan, ada-ada aja. Doklip, Doklip yang main boleh setuju. Doklip yang main boleh setuju. Bakalan jualan besok. Ya, Doktif bakalan jualan besok. Pantengin aja. Yang belum follow akunnya Doktif, Dokter Detektif. Follow second akunnya Doktif, Dokter Detektif Hero. Oke? Yang nge-like karena tadi ada telepon masuk guys. Ada telepon masuk nge-like ya. Jadi sekarang orang tuanya udah Doktif udah datang, jadi Doktif harus jemput. Iya, ketemu lagi besok. Doktif bakalan jualan besok ya. Terus bagi-bagi coklat Dubai. Oke? Doktif bakalan belanja antar malam ya buat coklat Dubai-nya. Oke ya guys ya. Kalian jangan lupa follow ke second account-nya Doktif. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.